Pukul 2 siang di Bandara Soekarno-Hatta. Tiket saya dibatalkan tepat 15 menit sebelum boarding. Yang membatalkannya bukan maskapai. Yang membatalkannya adalah ibu mertua saya sendiri. Dari sofa rumahnya, sambil tertawa, beberapa detik kemudian, adik ipar saya menelepon. Suaranya riang, seolah sedang mengabari hadiah. Katanya, orang miskin tidak pantas naik pesawat. Katanya, saya lebih cocok naik ojek. Saya hanya diam di depan konter. Saya tidak menangis, saya tidak membentak. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka tidak tahu setiap rupiah yang mereka pakai untuk hidup mewah selama 7 tahun ini keluar dari satu rekening atas nama saya. 10 menit setelah mereka menutup telepon, saya menekan satu tombol dan pelan-pelan satu persatu seluruh dunia yang mereka bangun di atas uang saya mulai runtuh. Halo sahabat pendengar yang berbahagia, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang syarat pelajaran. Sebelum kita lanjut, mohon dukung kanal ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar kami terus bisa menemani hari-hari Anda. Di cerita kali ini, kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keluarga yang terbiasa menghina justru runtuh oleh satu keputusan yang sangat sunyi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, hanya dengan satu langkah kecil yang tidak pernah mereka duga. Duduklah yang nyaman dan simak sampai akhir, karena bagian yang paling memuaskan justru datang di saat mereka merasa paling menang. Nama saya Kirana, usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menekuni angka laporan dan arus kas. Sudah 7 tahun pula saya menikah dengan Reza. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun saya memilih menunduk demi satu kata yang dulu saya percaya suci. Keluarga. Rumah tangga kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah itu tidak besar, tapi rapi. Setiap sudutnya saya urus sendiri. Reza bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan properti. Gajinya cukup untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah cukup untuk gaya hidup yang ingin ditunjukkan keluarganya kepada tetangga. Sejak awal menikah, saya sudah tahu posisi saya di mata ibu mertua saya, Bu Sarmila. Saya hanyalah perempuan yang beruntung bisa masuk ke keluarga mereka. Ia tidak pernah menyebut nama saya dengan lengkap. Ia memanggil saya kamu atau kadang menantu dengan nada yang membuat kata itu terdengar seperti celah. Bu Sarmila punya cara sendiri untuk mengingatkan saya bahwa saya bukan siapa-siapa. Saat arisan keluarga, ia akan berkata di depan semua orang bahwa Reza terlalu baik hati, mau menikahi perempuan dari keluarga sederhana. Saat lebaran, ia akan membandingkan saya dengan istri sepupu Reza yang katanya lebih pandai merawat diri. Saya hanya tersenyum, saya menyimpan semuanya. Saya masih ingat di tahun-tahun pertama betapa kerasnya saya mencoba diterima. Setiap kali berkunjung ke rumah Bu Sarmila di Depok, saya datang membawa oleh-oleh. Kadang rendang buatan sendiri, kadang kue-kue yang saya buat sampai larut malam sepulang kerja, tapi tidak pernah ada satupun yang dianggap cukup. Rendang saya katanya terlalu asin, kue saya katanya kalah dari buatan istri sepupu Reza. Saya tersenyum, mengangguk, lalu diam-diam menyimpan lelah itu sendiri. Adik ipar saya, Zivana, lebih terang-terangan. Usianya 29 tahun, belum menikah dan hidup sepenuhnya dari uang keluarga. Ia suka memotret barang-barang mahal, lalu mengunggahnya seolah ia yang membelinya. Padahal saya tahu dari mana uang itu berasal, karena disinilah letak yang tidak mereka sadari. Sejak tahun kedua pernikahan kami, keuangan keluarga besar itu perlahan bergeser ke tangan saya. Awalnya kecil, Reza kesulitan membayar cicilan. Saya menutuknya. Bu Sarmila butuh biaya berobat. Saya yang mengurus. Lama-lama, semua menempel pada satu nama. Kartu kredit tambahan yang dipakai Zivana untuk berbelanja itu kartu turunan dari kartu utama saya. Tagihan listrik dan internet rumah Bu Sarmila di kawasan Depok semua terhubung ke rekening otomatis saya. Cicilan motor Reza, langganan televisi berbayar, bahkan uang bulanan yang Bu Sarmila sebut sebagai hak seorang ibu. Semuanya mengalir dari satu sumber. Dari saya, mereka tidak pernah bertanya dari mana uang itu datang. Mereka hanya tahu bahwa uang selalu ada, dan karena selalu ada, mereka mengira
Itu memang seharusnya begitu. Mereka mengira saya adalah mesin yang tidak akan pernah berhenti memberi. Saya membiarkannya bukan karena saya bodoh, tapi karena saya masih percaya bahwa suatu hari Reza akan berdiri di sisi saya. Saya salah. Titik pertama yang membuat saya mulai sadar terjadi pada suatu malam di bulan ke-6 tahun ini. Saya pulang larut dari kantor. Badan saya lelah, tapi begitu membuka pintu, saya mendengar suara tawa dari ruang tengah. Bu Sarmila datang berkunjung, Zivana ada di sana, dan Reza duduk di antara mereka. Mereka sedang membicarakan saya. Saya berhenti di balik pintu. Tidak sengaja mendengar, untung Reza pintar, kata Bu Sarmila, cari istri yang mau kerja keras, tapi tidak banyak menuntut. Perempuan seperti itu memang dilahirkan untuk melayani. Zivana tertawa, iya, Bu. Yang penting rekeningnya lancar. Soal perasaan, siapa yang peduli? Saya menunggu Reza membela saya. Saya menunggu satu kalimat saja, tapi Reza hanya ikut tersenyum. Ia berkata pelan, sudahlah, yang penting semua kebutuhan terpenuhi. Saya berdiri diam di balik pintu. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya mengerti sesuatu yang selama ini saya tolak untuk saya lihat. Bagi mereka, kebaikan saya bukan sesuatu yang layak dihargai. Kebaikan saya adalah kelemahan yang bisa terus diperah. Malam itu saya masuk kamar tanpa suara. Tapi ada sesuatu di dalam diri saya yang malam itu berubah. Dan mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka nyalakan. Malam itu saya berbaring memunggungi Reza yang sudah tertidur pulas. Ia tidur dengan tenang tanpa tahu bahwa di sisinya istrinya sedang perlahan-lahan melepaskan diri. Saya menatap dinding kamar dalam gelap. Bukan dengan tangis, tapi dengan sebuah kejelasan yang dingin. Selama ini, saya mengira kalau saya cukup baik, cukup sabar, cukup memberi. Suatu hari, mereka akan menghargai saya. Malam itu, saya sadar kesabaran yang tidak berbatas hanya mengajarkan orang lain bahwa mereka boleh terus mengambil. Sejak malam itu, saya mulai memperhatikan lebih teliti, dan semakin saya perhatikan, semakin banyak yang saya temukan. Suatu sore, Bu Sarmila menelepon. Nadanya seperti biasa, memerintah dengan halus. Ia bilang Zivana ingin ganti mobil. Mobil lama katanya sudah tidak pantas untuk anak keluarga terhormat. Ia meminta saya menyiapkan uang muka, jumlahnya 150 juta rupiah. Saya bertanya pelan, kenapa harus saya? Bu Sarmila terdiam sejenak, lalu suaranya berubah tajam. Kamu ini menantu atau apa? Uang segitu saja diperhitungkan. Dasar perhitungan memang dari keluarga susah. Saya menutup telepon dengan tenang. Malam itu, untuk pertama kali dalam 7 tahun, saya tidak langsung menuruti. Saya diam, dan diam saya membuat mereka gelisah. 3 hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Sarmila. Saya sebenarnya enggan datang, tapi Reza memaksa. Katanya akan terlihat buruk kalau menantu tidak hadir. Maka saya datang, dan seperti biasa, saya datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pelayan. Begitu tiba, Bu Sarmila langsung menyuruh saya ke dapur. Kamu urus konsumsinya, katanya di depan para tamu. Kamu kan memang lebih pantas di dapur daripada duduk bersama orang-orang terhormat. Beberapa kerabat tertawa kecil. Saya menunduk masuk ke dapur dan mulai menyiapkan hidangan. Dari dapur, saya bisa mendengar Bu Sarmila bercerita dengan bangga tentang rencana liburan keluarga, tentang mobil baru Zivana, tentang betapa mapan keluarga mereka. Ia tidak pernah menyebut bahwa semua itu dibiayai oleh menantu yang sedang berdiri di dapurnya. Saat saya membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, seorang kerabat bertanya pekerjaan saya. Sebelum saya sempat menjawab, Bu Sarmila menyela, dia cuma pegawai biasa. Gajinya pas-pasan. Untung ada kami yang menampungnya. Saya meletakkan nampan itu dengan tenang. Saya tidak membantah. Saya hanya tersenyum sopan. Di dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Bukan tentang penghinaan, tapi tentang seberapa jauh mereka telah lupa siapa yang sebenarnya menopang mereka. Malam itu, sebelum pulang, Zivana menyodorkan tumpukan piring kotor kepada saya. Cuci dulu dong, katanya santai, sambil sibuk dengan ponselnya. Kamu kan lebih ahli soal beginian. Saya mencuci piring-piring itu satu persatu. Air mengalir di tangan saya. Dan di antara suara air itu, saya membuat keputusan yang semakin bulat. Mereka belum tahu, malam itu adalah salah satu malam terakhir mereka bisa memperlakukan saya seperti ini. Keesokan harinya, Zivana mengirim pesan panjang, isinya sindiran. Katanya, ada orang yang lupa
diri setelah punya sedikit jabatan. Katanya, jangan sombong, karena tanpa keluarga Reza, saya bukan siapa-siapa. Saya membaca pesan itu sampai habis. Lalu, saya letakkan ponsel saya tidak membalas karena saya sudah mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada balasan pesan di kantor. Saya membuka kembali seluruh catatan keuangan pribadi saya. 7 tahun angka, saya menyusunnya rapi satu persatu. Berapa yang keluar untuk cicilan motor Reza? Berapa untuk kartu tambahan Zivana? Berapa untuk tagihan rumah Bu Sarmila? Berapa untuk uang bulanan yang tidak pernah mereka anggap sebagai utang? Angkanya membuat saya sendiri terdiam. Dalam 7 tahun, keluarga itu telah hidup dari lebih dari 1,5 miliar rupiah uang saya. Dan tidak satu pun dari mereka pernah mengucapkan terima kasih. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saya benar-benar terdiam. Saat memeriksa rekening tabungan bersama yang selama ini kami sisihkan untuk masa depan, saya menemukan sesuatu yang ganjil. Dalam 3 bulan terakhir, ada beberapa penarikan besar yang tidak pernah saya setujui. Total lebih dari 300 juta rupiah. Saya menelusuri catatannya, dan saya menemukan bahwa uang itu dipakai Reza untuk menutup utang pribadi keluarganya, dan sebagian lagi untuk membeli perhiasan yang Bu Sarmila minta. Saya duduk lama menatap angka itu, tabungan yang saya kira adalah masa depan kami berdua. Ternyata diam-diam dikuras untuk memuaskan keluarganya. Tanpa bertanya, tanpa memberitahu, seolah uang itu memang bukan hak saya juga. Malam itu, saya membuka ponsel Reza yang tertinggal di meja. Bukan kebiasaan saya, tapi malam itu saya perlu tahu. Di sana, saya menemukan percakapan antara Reza dan ibunya. Bu Sarmila menulis, ambil saja dari tabungan mereka, istrimu tidak akan sadar, dia kan cuma bisa kerja, tidak bisa berpikir. Dan Reza hanya membalas, iya, Bu, beres. Saya menutup ponsel itu, saya kembalikan ke tempatnya, persis seperti semula. Saya tidak membangunkan Reza, saya tidak membuat keributan, saya hanya berbaring di sisi tempat tidur, menatap langit-langit, dan merasa sesuatu di dalam diri saya membeku dengan tenang. Saya tidak menangis melihat angka itu. Saya justru merasa lebih jernih karena angka tidak pernah berbohong. Dan angka inilah yang akan berbicara ketika saya sudah tidak sanggup lagi bicara. Beberapa minggu berlalu, saya tetap bersikap seperti biasa. Saya masih mengurus rumah, masih menjawab telepon Bu Sarmila dengan sopan. Tapi di balik itu, saya mulai memisahkan pelan-pelan tanpa suara. Saya menghubungi Pak Gino, petugas bank tempat saya menyimpan seluruh fasilitas keluarga. Saya bertanya, kartu tambahan mana saja yang masih aktif atas nama saya? Ia menyebutkan satu persatu, kartu Zivana, kartu cadangan Reza. Ia bertanya, apakah ada yang perlu diubah? Saya menjawab, belum, tapi saya minta ia mencatat. Suatu saat, saya mungkin akan menutup semuanya sekaligus. Malam itu Reza pulang membawa kabar. Ia bilang keluarganya berencana pergi berlibur ke Bali. Katanya sudah lama Bu Sarmila ingin berlibur dan ini saat yang tepat. Ia menatap saya seolah menunggu. Saya tahu apa yang ia tunggu. Ia menunggu saya menawarkan untuk membayar semuanya. Saya hanya berkata, oh, begitu. Lalu saya masuk kamar. Keesokan paginya, saya mendengar dari dapur. Reza sedang menelepon ibunya. Ia berbisik, tapi cukup keras untuk saya dengar. Tenang, Bu, nanti biar dari kartunya. Dia tidak akan berani menolak. Dia kartunya. Saya berdiri di dapur, memegang cangkir kopi, dan tersenyum sangat kecil karena mereka masih mengira kartu itu milik mereka. Mereka tidak tahu kartu itu hanya cabang dari sesuatu yang akarnya saya pegang sendiri. Beberapa hari kemudian, rencana liburan itu berkembang, bukan hanya Bali. Bu Sarmila memutuskan mereka akan pergi bertiga lebih dulu, dan saya menyusul belakangan dengan penerbangan terpisah. Alasannya, katanya, tiket bersama terlalu mahal. Padahal saya tahu, mereka hanya tidak ingin terlihat bepergian bersama menantu yang mereka anggap memalukan. Saya menyanggupi, saya bahkan yang memesan seluruh tiket. Tiket mereka bertiga di kelas bisnis, tiket saya sendiri di kelas ekonomi, penerbangan sore. Mereka tertawa puas. Zivana sempat berkata, nah gitu dong, tahu diri tempatnya di mana. Saya mengangguk, saya biarkan mereka merasa menang. Karena kemenangan kecil itulah yang membuat mereka lengah. Yang tidak mereka tahu, di hari keberangkatan itu, saya sudah menyiapkan segalanya. Bukan koper, bukan pakaian, tapi sesuatu yang jauh lebih menentukan. Pagi di hari keberangkatan, rumah terasa ramai.
Bu Sarmila datang lebih awal dengan koper besar. Zivana sibuk berfoto di depan cermin. Reza mondar-mandir memastikan paspor. Mereka bertiga akan berangkat dengan penerbangan siang. Saya katanya cukup menyusul sendiri sore nanti. Sebelum mereka berangkat, Bu Sarmila memanggil saya. Ia menyerahkan daftar. Isinya panjang. Hotel yang harus saya konfirmasi. Restoran yang sudah ia pesan. Bahkan jadwal spa yang katanya harus lunas sebelum mereka tiba. Ia menyerahkannya. Seolah saya adalah asistennya, bukan menantunya. Urus semua ini, katanya. Jangan sampai ada yang meleset. Kamu kan memang bagusnya di situ, mengurus hal-hal receh. Saya menerima daftar itu. Saya melipatnya rapi. Saya berkata, baik, Bu, dan saya tersenyum. Senyum yang mereka kira sebagai kepatuhan, padahal itu adalah senyum seseorang yang sudah tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Mereka berangkat siang itu dengan taksi mewah yang tentu saja saya yang membayar di muka. Dari jendela, saya melihat mobil itu menjauh. Zivana melambai malas. Bu Sarmila bahkan tidak menoleh. Reza hanya menutup pintu, rumah menjadi sunyi. Dan di dalam kesunyian itulah, saya mulai bergerak. Sebelum memulai, saya berdiri sebentar di ruang tengah. Saya memandang sekeliling. Setiap perabot di rumah ini, setiap kenyamanan yang mereka nikmati adalah hasil dari tangan saya. Bukan hanya uang, tapi juga tahun-tahun yang saya korbankan, malam-malam lembur, dan setiap kali saya menelan penghinaan demi menjaga sesuatu yang saya sebut rumah tangga, saya menarik napas panjang, bukan napas amarah, napas seseorang yang akhirnya siap melepaskan. Saya tidak melakukan ini untuk menghancurkan mereka. Saya melakukan ini untuk berhenti menghancurkan diri saya sendiri. Saya duduk di meja kerja di sudut rumah. Saya membuka laptop. Di layar terpampang seluruh peta keuangan yang selama 7 tahun ini menopang mereka. Saya menatapnya lama, bukan dengan dendam, hanya dengan kepastian. Langkah pertama, saya menelpon Pak Gino di bank. Saya berkata tenang, Pak, saya ingin menutup semua kartu tambahan atas nama saya. Semuanya efektif hari ini. Ia sempat memastikan karena jumlah kartunya tidak sedikit. Saya menegaskan sekali lagi. Ia berkata, proses akan berjalan dalam beberapa jam. Langkah kedua, saya masuk ke sistem pembayaran otomatis. Satu persatu saya matikan listrik rumah Bu Sarmila di Depok. Saya lepas dari rekening saya dan saya kembalikan ke atas nama pemilik rumah, yaitu Bu Sarmila sendiri. Internet, televisi berbayar, langganan bulanan, semuanya saya cabut. Bukan saya hapus utangnya, saya hanya berhenti menjadi pembayarnya. Mulai bulan ini, tagihan itu akan datang ke tangan mereka sendiri. Langkah ketiga, cicilan motor Reza, dan uang muka mobil yang sempat mereka rencanakan. Saya menghubungi dealer tempat Zivana hendak mengambil mobil baru. Saya sampaikan bahwa saya sebagai pemegang jaminan finansial menarik seluruh tanggungan. Tanpa jaminan itu, pengajuan mereka otomatis gugur. Petugas dealer hanya berkata, baik, Bu, akan kami proses pembatalannya. Semua itu saya lakukan dalam waktu kurang dari 2 jam. Tanpa teriakan, tanpa satupun pesan penuh amarah, hanya beberapa panggilan telepon dan beberapa kali klik, dan dunia yang selama 7 tahun mereka anggap milik mereka, mulai dilepas dari fondasinya. Setelah semua selesai, saya menutup laptop, saya membuat teh, saya duduk di ruang tengah yang sunyi, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa nafas saya terasa ringan. Ponsel saya berbunyi sekitar pukul 1 siang. Pesan dari Pak Gino, pemutusan kartu tambahan sudah aktif. Sistem bank sedang memperbarui status. Saya membalas singkat. Baik, terima kasih. Beberapa menit kemudian, saya bersiap. Saya mengambil koper kecil saya sendiri, bukan untuk menyusul mereka ke Bali. Saya tidak pernah berniat pergi ke Bali. Tiket sore itu tetap saya beli, hanya sebagai bagian dari cerita yang mereka ingin percaya. Tapi tujuan saya hari itu berbeda. Saya menuju bandara bukan untuk berlibur, tapi untuk menutup satu babak dengan cara yang paling tenang yang bisa saya lakukan. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari, suasananya sibuk seperti biasa. Saya berjalan menuju counter check-in, menyerahkan kode tiket saya kepada petugas. Petugas itu mengetik sesuatu, wajahnya sempat datar, lalu sedikit mengerut. Maaf, sebentar, katanya. Ia menatap layar dengan lebih serius. Lalu ia berkata pelan, tiket ini sudah dibatalkan. Bu,
Sekitar 15 menit yang lalu, saya menatap layar yang memantulkan bayangan saya sendiri. Wajah saya tenang, bahkan terlalu tenang. Saya sudah menduga. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Nama yang muncul membuat sudut bibir saya bergerak sedikit. Zivana, saya mengangkat. Suara di seberang langsung meledak riang. Halo, sudah sampai bandara belum? Di belakangnya terdengar tawa Bu Sarmila dan suara Reza. Mereka rupanya sudah tiba di Bali, sedang bersantai. Sudah, jawab saya pelan. Oh iya, kata Zivana, nadanya mengejek. Tiketmu tadi kami batalkan. Sayang uangnya kalau dipakai buat yang begituan. Orang miskin tidak usah gaya-gaya naik pesawat. Naik ojek saja dari rumah lebih cocok. Di seberang, Bu Sarmila menyahut dengan nada manis yang menusuk. Jangan memaksakan gaya hidup kalau memang tidak mampu. Sadar diri saja. Lalu terdengar suara Reza. Ia tidak membela saya. Ia hanya tertawa kecil, ikut arus. Suara tawa mereka bertiga bercampur menjadi satu di telinga saya. Saya berdiri di tengah bandara, memegang ponsel dan tidak mengatakan apa-apa. Saya membiarkan mereka tertawa karena saya tahu itu adalah tawa terakhir mereka sebelum semuanya berubah. Ya sudah, kata saya, akhirnya dengan suara yang sangat tenang. Kalau begitu, saya pulang saja. Zivana tertawa lagi. Nah, gitu dong. Tahu diri. Saya menutup telepon, saya menarik napas, lalu saya melihat jam di dinding bandara. Dan saya tahu, tepat pada jam-jam ini, di Bali, sesuatu sedang mulai bergerak tanpa mereka sadari. Saya tidak langsung pulang, saya duduk di ruang tunggu bandara, memesan secangkir kopi dan menunggu. Bukan menunggu pesawat, saya menunggu telepon berikutnya. Karena saya tahu, tidak akan lama. Benar saja, sekitar 20 menit kemudian, ponsel saya bergetar. Kali ini bukan panggilan, pesan masuk dari Zivana. Isinya pendek. Rana, kartuku kenapa ditolak? Saya menatap layar tanpa ekspresi. Saya tidak membalas. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Lebih cepat. Serius, ini aku lagi mau bayar hotel. Kok ditolak? Lalu pesan ketiga, ini kenapa nggak bisa dipakai? Saya bersandar ke kursi. Bandara terasa sangat tenang sekarang. Di luar jendela, sebuah pesawat mulai bergerak menuju landasan. Ponsel saya kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Zivana. Saya menatap nama itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Begitu terhubung, suara panik langsung terdengar. Rana, kartuku ditolak di hotel. Malu-maluin, kamu ngapain sih? Di belakang suaranya terdengar keributan seperti seseorang membuka tas dengan kasar. Mencari kartu lain, saya tidak langsung menjawab. Zivana bicara lagi, lebih keras. Kenapa kartuku gak bisa dipakai? Saya menatap jam di dinding bandara. Saya menjawab, tenang, mungkin kartunya memang bukan milikmu. Di seberang, suasana mendadak sunyi beberapa detik. Lalu suara Bu Sarmila terdengar lebih keras. Apa maksudmu? Saya menarik napas pelan. Maksud saya, Bu, semua kartu tambahan itu turunan dari kartu utama atas nama saya. Dan hari ini saya menutup semuanya. Sunyi lagi. Kali ini lebih panjang, saya bisa membayangkan wajah mereka. Kerutan di dahi Bu Sarmila, tangan Zivana yang menggenggam kartu tak berguna, Reza yang mendadak berdiri. Kamu ini bercanda, kan? Suara Zivana bergetar. Saya tidak pernah bercanda soal uang, jawab saya. Kalian yang selalu menganggapnya bercanda. Telepon itu terputus, mungkin karena panik, mungkin karena mereka sadar ini bukan gurauan. Saya meletakkan ponsel di meja, kopi saya sudah dingin, tapi saya tidak keberatan. Saya menikmati keheningan ini, keheningan yang selama 7 tahun tidak pernah saya miliki. Dan saya tahu di Bali, keheningan sedang berubah menjadi kepanikan. Malam itu, saya pulang ke rumah di Bintaro. Rumah terasa lebih luas tanpa suara mereka. Saya duduk sebentar, lalu ponsel saya kembali menyala. Telepon bertubi-tubi dari Reza, dari Bu Sarmila, dari nomor yang tidak saya kenal. Saya membiarkannya berdering, baru menjelang tengah malam. Saya mengangkat satu, dari Reza. Suaranya sudah tidak setenang biasanya. Rana, ini kelewatan. Ibu marah besar. Zivana malu di depan orang hotel. Kamu harus aktifkan lagi kartunya sekarang. Saya menjawab pelan. Tidak, Reza, saya tidak akan mengaktifkannya. Kamu tahu berapa malunya kami. Suaranya meninggi. Saya tahu, jawab saya. Sama seperti saya tahu betapa malunya berdiri di bandara sementara kalian tertawa menyebut saya miskin. Padahal setiap rupiah yang kalian pakai untuk liburan itu keluar dari saya. Ada jeda di seberang.
Napas Reza terdengar berat, lalu ia mencoba nada lain, lebih lembut. Rana, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istri saya. Baru sekarang saya jadi istri, kata saya. Tadi siang, saya cuma menantu yang tidak pantas naik pesawat. Telepon itu berakhir dengan keheningan. Saya matikan ponsel. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, cerita tidak berhenti. Justru baru dimulai. Pagi itu, telepon dari Bali. Terus berdatangan. Rupanya, liburan mewah yang mereka rencanakan mulai berantakan sejak jam pertama. Hotel meminta pembayaran, tapi setiap kartu yang mereka sodorkan ditolak. Restoran yang sudah Bu Sarmila pesan dengan bangga tidak bisa dibayar, bahkan jadwal spa yang ia perintahkan, saya lunasi, tentu saja tidak pernah saya bayar. Dari cerita yang kemudian saya dengar, hari pertama mereka di Bali berubah menjadi mimpi buruk. Bu Sarmila hendak membayar hotel bintang 5 yang ia banggakan, tapi kartunya ditolak di depan resepsionis dan beberapa tamu lain. Ia yang biasa berjalan dengan dagu terangkat harus menunduk malu ketika petugas hotel meminta jaminan lain. Zivana mencoba kartu demi kartu. Semuanya sama, ditolak, ditolak, ditolak. Reza berusaha menarik uang tunai dari mesin, tapi rekening pribadinya yang selama ini kosong tentu tidak mencukupi. Mereka bertiga akhirnya terpaksa pindah ke penginapan kecil jauh dari kemewahan yang mereka rencanakan. Liburan yang seharusnya menjadi pamer kekayaan berubah menjadi pelajaran paling memalukan dalam hidup mereka. Zivana mengirim pesan lagi, nadanya sudah berubah, tidak ada lagi ejekan. Rana, tolong, kami terjebak di sini. Uang tunai kami tidak cukup. Tolong aktifkan satu kartu saja. Saya membaca pesan itu, saya tidak membalas dengan marah, saya hanya menulis satu kalimat. Kalian punya uang untuk membeli tiket bisnis, seharusnya cukup untuk pulang. Pesan itu membuat mereka terdiam, karena memang begitu kenyataannya. Selama ini mereka merasa kaya, padahal mereka hanya menghabiskan kekayaan orang lain. Sementara itu, di Depok, hal lain sedang terjadi. Rumah Bu Sarmila mulai menerima tagihan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Tagihan listrik 2 bulan, tagihan internet, tagihan televisi berbayar, semuanya datang sekaligus. Karena selama ini, semuanya saya yang bayar diam-diam. Tetangga bercerita, katanya Bu Sarmila, sampai kebingungan karena ia bahkan tidak tahu berapa besar biaya hidupnya sendiri selama ini. Dan cicilan motor Reza, karena saya menghentikan pembayaran otomatis, tagihan itu menumpuk. Pihak leasing mulai menelpon Reza yang selama ini merasa motornya adalah miliknya. Baru sadar bahwa motor itu sesungguhnya dibiayai oleh istrinya. Saya tidak melakukan satupun hal yang melanggar hukum. Saya tidak mengambil apapun yang bukan milik saya. Saya hanya berhenti memberikan apa yang selama ini saya berikan secara sukarela. Dan ternyata berhenti memberi jauh lebih menghancurkan daripada mengambil. 3 hari kemudian, mereka pulang dari Bali bukan dengan wajah puas seperti saat berangkat. Mereka pulang dengan koper yang sama, tapi dengan langkah yang berbeda. Saya tahu karena Reza langsung datang ke rumah Bintaro malam itu. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya lelah. Rana, kita harus bicara. Saya membuka pintu. Saya persilahkan ia masuk. Saya tidak berteriak. Saya bahkan menawarkan teh. Karena saya tidak lagi butuh amarah untuk menghadapi mereka. Reza duduk. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, Ibu ingin kamu meminta maaf. Saya hampir tertawa mendengarnya. Meminta maaf, saya mengulang. Untuk apa, Reza? Karena kamu mempermalukan keluarga di depan orang banyak. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata pelan, tapi jelas, Reza, selama 7 tahun saya membiayai keluargamu. Cicilan motormu, gaya hidup adikmu, seluruh kebutuhan ibumu. Saya tidak pernah menuntut ucapan terima kasih. Saya hanya diam dan kalian membalas diam saya dengan menghina saya di depan orang, menyebut saya miskin, menyuruh saya naik ojek. Sekarang kalian ingin saya minta maaf? Reza tidak menjawab. Ia tahu, ia tidak punya jawaban. Malam itu, saya mengeluarkan sesuatu dari laci. Sebuah map di dalamnya, seluruh catatan 7 tahun. Setiap transaksi, setiap tanggal, setiap rupiah yang keluar dari rekening saya untuk keluarga mereka. Saya letakkan map itu di meja. Di depan Reza, ini, kata saya, ini adalah hitam di atas putih. Kalau kalian merasa saya berutang, maaf. Silakan baca dulu berapa yang keluarga kalian utang pada saya. Reza membuka map itu, tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman demi halaman. Wajahnya berubah pucat.
karena angka tidak pernah berbohong. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan matanya sendiri siapa yang sebenarnya menopang seluruh keluarganya selama ini. Saya tidak tahu jumlahnya sebesar ini, bisiknya. Karena kalian tidak pernah mau tahu, jawab saya. Kalian hanya tahu menikmati. Saya membuka halaman terakhir map itu. Di sana, saya letakkan cetakan mutasi rekening tabungan bersama kami. Saya menunjuk pada beberapa baris, dan ini, Reza, 300 juta dari tabungan masa depan kita, kamu ambil diam-diam atas perintah ibumu. Aku sudah membaca pesan kalian. Aku tahu. Ibumu bilang aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Wajah Reza berubah semakin pucat. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tahu tidak ada penjelasan yang bisa menutupi itu. Aku tidak marah karena uangnya, kata saya pelan. Aku hancur karena kamu. Orang yang berjanji menjaga aku justru menjadi tangan yang paling dalam menusuk. Kamu bukan hanya membiarkan mereka menghina aku. Kamu ikut mencuri dari masa depan kita, lalu tersenyum di depan ibumu. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, saya melihat lelaki itu benar-benar runtuh. Tapi saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah karena selama 7 tahun, saya mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat saya. Beberapa hari kemudian, Bu Sarmila datang sendiri ke rumah. Ini pertama kalinya ia datang bukan untuk memerintah. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya lebih tua dari biasanya. Zivana ada di sampingnya. Tidak lagi angkuh, Bu Sarmila mencoba bicara dengan nada yang ia paksakan, tetap tinggi. Kirana, sebagai menantu, kamu seharusnya tidak begini pada keluarga suamimu. Saya duduk tenang. Saya memanggil namanya untuk pertama kali dengan nada datar. Bu Sarmila, selama 7 tahun, ibu tidak pernah menganggap saya keluarga. Ibu menyebut saya perempuan dari keluarga susah. Ibu menyuruh saya mengurus hal-hal receh. Ibu membatalkan tiket saya dan menyuruh saya naik ojek. Sekarang, ketika uang berhenti mengalir, tiba-tiba saya menjadi keluarga. Bu Sarmila terdiam, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena tidak ada yang bisa ia bantah, Bu Sarmila mencoba sekali lagi. Kali ini dengan suara yang ia lembutkan. Kirana, ibu tahu, ibu mungkin terlalu keras selama ini. Tapi kita ini keluarga. Masa gara-gara urusan uang, kita jadi begini? Ibu minta kamu buka lagi kartunya. Nanti semua ibu perbaiki pelan-pelan. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, kalau ini benar soal keluarga, kenapa selama 7 tahun ibu tidak pernah memperlakukan saya sebagai keluarga? Kenapa baru sekarang ketika uang berhenti, kata keluarga itu tiba-tiba jadi penting? Bu Sarmila membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Ia terbiasa memerintah, bukan memohon, dan kini untuk pertama kalinya ia berada di posisi yang selama ini ia paksakan kepada saya. Zivana yang akhirnya bicara, suaranya kecil, jauh berbeda dari suara mengejek di telepon waktu itu. Rana, aku minta maaf. Kartuku, aku benar-benar tidak tahu itu dari kamu. Aku pikir itu memang hakku. Itulah masalahnya, kata saya. Kalian selalu menganggap milik saya sebagai hak kalian dan menganggap kerja keras saya sebagai sesuatu yang wajar sampai kalian lupa berterima kasih. Bahkan lupa bahwa saya juga manusia. Ruangan itu hening. Tidak ada yang membantah karena untuk pertama kalinya kebenaran berdiri di tengah mereka, telanjang dan tidak bisa dihindari. Tapi cerita belum selesai di ruang tamu itu. Karena akibat dari 7 tahun yang mereka anggap remeh, ternyata jauh lebih dalam daripada yang mereka kira. Seminggu setelah kepulangan mereka dari Bali, masalah keuangan keluarga itu mulai terbuka satu persatu. Ternyata, selain hidup dari uang saya, Bu Sarmila juga sempat meminjam uang dari beberapa kerabat dengan jaminan bahwa menantunya yang bekerja di perusahaan besar akan menutup semuanya. Ia menggunakan nama saya sebagai jaminan tanpa pernah bertanya. Kini, ketika saya berhenti membayar, para kerabat itu mulai menagih. Dan Bu Sarmila tidak punya apa-apa untuk membayar. Zivana pun terpuruk. Selama ini, ia membangun citra sebagai perempuan kaya di media sosial. Tas mahal, restoran mewah, semuanya dibeli dengan kartu tambahan dari saya. Begitu kartu itu ditutup, ia tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidupnya. Teman-teman yang dulu mengaguminya perlahan menjauh ketika tahu bahwa semua kemewahannya ternyata palsu. Reza sendiri menghadapi kenyataan yang paling pahit.
Motornya ditarik oleh pihak leasing karena cicilan yang menunggak. Di kantornya, ia yang selama ini merasa mapan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa gajinya sendiri tidak cukup untuk hidup yang selama ini ia banggakan. semua yang ia miliki, Ternyata bukan hasil kerjanya, melainkan pemberian istri yang ia biarkan dihina. Suatu malam, Reza datang lagi. Kali ini tidak membawa perintah dari ibunya. Ia datang sendiri dengan wajah yang benar-benar hancur. Ia duduk dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat saya. Rana, katanya lirih. aku baru sadar, selama ini aku bukan hanya membiarkan mereka menghina kamu. Aku ikut menikmati hasil kerjamu tanpa pernah menghargainya. Aku minta maaf, Saya menatapnya, saya tahu maafnya tulus. Tapi saya juga tahu ada hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan maaf. Reza, kata saya pelan. aku tidak membenci kamu. Aku juga tidak ingin menghancurkan keluargamu. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dianggap tidak ada. Yang terjadi setelahnya, itu bukan balas dendamku. Itu hanya akibat dari pilihan kalian sendiri. Ia menunduk, air matanya jatuh. Apa masih ada kesempatan untuk kita? Saya diam sejenak, lalu saya menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu, tapi kalaupun ada, itu bukan karena aku butuh kamu, melainkan karena aku memilih, dan pilihan hanya bisa ada kalau aku berdiri sejajar, bukan di bawah. Hari-hari berikutnya, saya mengambil keputusan yang lebih besar. Saya tidak langsung menceraikan Reza, tapi saya juga tidak kembali menjadi mesin yang membiayai semua orang. Saya menetapkan batas yang jelas. Rumah tangga, kalau memang ingin dilanjutkan, harus dibangun dari dua orang yang saling menghargai, bukan dari satu orang yang terus memberi dan satu keluarga yang terus mengambil. Saya berhenti membayar seluruh kebutuhan keluarga besar. Saya katakan dengan tegas kepada Bu Sarmila bahwa mulai sekarang, setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kalau ia butuh bantuan, ia harus meminta dengan hormat, bukan dengan perintah. Dan bantuan itu, kalau saya berikan, adalah pemberian, bukan kewajiban. Bu Sarmila, yang dulu begitu angkuh, kini harus belajar hidup sesuai kemampuannya. Ia menjual sebagian barang mewahnya untuk membayar utang kepada kerabat. Rumahnya yang besar terasa terlalu mahal untuk ia rawat sendiri. Perlahan, ia mengerti apa arti dari uang yang selama ini ia pakai dengan begitu mudah. Zivana, yang dulu suka mengejek, mulai mencari pekerjaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus tahu rasanya mencari uang sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya dengar ia bekerja di sebuah toko. Ia yang dulu menyebut saya perhitungan, kini belajar menghitung setiap rupiah untuk bertahan hidup. Dan saya sendiri, saya justru merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Tanpa beban membiayai orang-orang yang tidak menghargai saya. Penghasilan saya kini benar-benar menjadi milik saya. Saya mulai menabung untuk hal-hal yang selama ini saya tunda. Saya mengambil kursus tambahan di bidang keuangan. Beberapa bulan kemudian, saya dipromosikan menjadi direktur keuangan di perusahaan tempat saya bekerja. Uang yang dulu habis untuk gaya hidup orang lain, kini saya pakai untuk membangun diri saya sendiri. Saya menyewa apartemen kecil yang nyaman di dekat kantor. Tempat saya bisa pulang tanpa harus mendengar perintah atau hinaan. Saya membeli meja kerja yang selama bertahun-tahun saya idamkan. Saya mulai berinvestasi, sesuatu yang selalu saya sarankan kepada klien, tapi tidak pernah sempat saya lakukan untuk diri sendiri. Perlahan, saya membangun kembali sebuah kehidupan yang sepenuhnya berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya juga mulai membantu perempuan-perempuan lain. Di akhir pekan, saya memberi kelas gratis tentang pengelolaan keuangan untuk ibu-ibu rumah tangga di lingkungan saya. Saya ingin mereka tahu bahwa memahami uang bukan hanya urusan laki-laki, bahwa seorang perempuan yang mengerti angka tidak akan mudah diinjak oleh siapapun. Setiap kali saya melihat mata mereka berbinar, memahami sesuatu yang baru, saya merasa luka lama saya perlahan sembuh dan berubah menjadi sesuatu yang berguna. Beberapa bulan setelah semua peristiwa itu, telepon dari kantor bank kembali masuk. Kali ini Pak Gino yang menelpon. Suaranya sedikit berbeda, seperti seseorang yang membawa kabar yang tidak biasa. Ada beberapa perkembangan yang mungkin perlu Ibu ketahui, katanya. Saya tidak langsung menjawab. Saya sudah menduga suatu hari kabar itu akan datang. Silakan, kata saya. Ia menarik napas sebentar. Rumah keluarga suami Ibu yang di Depok
sedang dalam proses penagihan utang. Beberapa pihak menuntut pelunasan dan mengenai transaksi mobil yang dulu direncanakan itu benar-benar gagal. Dealer sudah melepas unitnya ke pembeli lain. Saya memandang keluar jendela kantor saya. Langit terlihat cerah hari itu. Begitu, kata saya pelan. Sejak hari itu, Pak Gino melanjutkan dengan hati-hati. Mereka beberapa kali mencoba menghubungi bank untuk mengaktifkan kembali fasilitas lama. Tapi tidak bisa, semuanya sudah kembali ke atas nama masing-masing. Saya tersenyum kecil, tidak apa-apa, Pak. Ada jeda sebentar, lalu ia menambahkan dengan suara yang lebih rendah. Sejujurnya, Bu, mereka terlihat sangat terkejut saat tahu bahwa semua fasilitas itu selama ini berasal dari rekening pribadi Ibu. Saya menatap meja di depan saya. Semua terasa seperti cerita lama sekarang. Saya mengerti, Pak, kata saya. Apakah Ibu ingin membuka kembali fasilitas itu? Tanyanya hati-hati. Saya menjawab tanpa ragu. Tidak, ia tidak bertanya lagi. Ia hanya berkata pelan, baik, Bu. Setelah telepon itu berakhir, saya duduk beberapa saat dalam keheningan kantor saya. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, tidak ada dendam yang membara, hanya perasaan ringan seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama ia pikul di pundaknya. Saya sempat berpikir, apakah saya terlalu kejam? Tapi setiap kali pikiran itu datang, saya teringat wajah mereka di hari itu. Tawa mereka, nada suara mereka, ketika mengatakan bahwa orang miskin tidak pantas naik pesawat. Dan saya sadar, saya tidak pernah kejam. Saya hanya berhenti berkorban untuk orang yang meninjak pengorbanan itu. Beberapa waktu kemudian, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Bu Sarmila jatuh sakit, bukan sakit yang parah, tapi cukup untuk membuatnya harus dirawat beberapa hari. Zivana menelepon saya, bukan dengan nada menuntut, melainkan dengan suara yang benar-benar putus asa. Ia bilang mereka tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit. Saya terdiam lama. Di titik itu, saya punya semua alasan untuk menutup telepon dan membiarkan mereka menghadapi akibat perbuatan mereka sendiri. Selama 7 tahun, mereka tidak pernah menaruh belas kasih pada saya. Kini giliran mereka merasakannya, tapi saya bukan mereka, dan saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya datang ke rumah sakit, saya membayar biaya perawatan Bu Sarmila, tapi kali ini saya melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya berkata langsung kepada Bu Sarmila di hadapan Zivana dan Reza. Bu, saya membayar ini bukan karena saya wajib, bukan karena saya menantu yang harus melayani. Saya membayar ini karena saya memilih, karena saya masih punya hati. Sesuatu yang selama ini Ibu kira sebagai kelemahan, tapi ini yang terakhir. Setelah ini, hidup Ibu adalah tanggung jawab Ibu sendiri. Bu Sarmila menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di wajah perempuan yang dulu begitu angkuh. Ia menggenggam tangan saya dan berbisik, maafkan Ibu. Nak, Ibu salah selama ini. Kata nak itu, kata yang selama 7 tahun tidak pernah ia ucapkan pada saya. Kini keluar di saat ia tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak menjawab dengan dendam, saya hanya mengangguk pelan. Karena saya tahu, memaafkan bukan berarti kembali menjadi korban. Saya bisa memaafkan mereka tanpa harus kembali membiarkan diri saya diinjak. Sejak hari itu, hubungan kami berubah, bukan menjadi hangat seperti keluarga di sinetron, tapi menjadi jujur. Mereka belajar menghargai, dan saya belajar bahwa harga diri bukan tentang menang atas orang lain, melainkan tentang tidak kehilangan diri sendiri. Reza dan saya akhirnya memutuskan untuk memulai kembali, pelan-pelan, bukan karena saya membutuhkannya, tapi karena ia belajar berdiri sejajar dengan saya, bukan di atas saya. Ia mulai bekerja lebih keras, membiayai hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjadi pasangan, bukan beban. Kadang saat malam tiba, saya masih mengingat hari di bandara itu, hari ketika tiket saya dibatalkan, ketika mereka menyuruh saya naik ojek, ketika mereka tertawa menyebut saya miskin. Dan saya sadar, hari itu bukan hari saya kehilangan sesuatu. Hari itu adalah hari saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya tidak pernah membalas hinaan mereka dengan kata-kata. Saya hanya melakukan satu hal yang sangat sederhana. Saya berhenti membiarkan mereka menganggap saya tidak ada. Berhenti membiarkan hidup saya dipakai seperti mesin yang selalu memberi tanpa pernah dihargai. Dan ternyata, satu langkah kecil itu cukup untuk mengubah segalanya.
Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan yang tidak tahu batas bisa berubah menjadi rantai yang mengikat diri kita sendiri. Jangan pernah membiarkan pengorbananmu dianggap sebagai kewajiban, dan jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau hartanya, karena kamu tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidupmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang terus memberi, terus mengalah, terus menunduk demi sebuah kata bernama keluarga. Kalau kamu salah satunya, ingatlah menghargai dirimu sendiri, bukanlah sebuah kesalahan. Kadang kebebasan tidak datang dari melawan dengan suara keras, kadang kebebasan datang dari satu keputusan yang sangat sunyi. Keputusan untuk akhirnya berkata, cukup. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian berada di posisi saya hari itu di bandara, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan ceritakan juga dari kota mana kalian menyimak kisah ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mereka membuangku seperti barang rusak di tengah hujan deras 2 tahun lalu. Hari ini aku duduk tenang di ruang tunggu rumah sakit yang sama. Dengan rahasia kecil berdetak di dalam perutku. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu giliran. Dan hari ini, di tempat ini, kesombongan mantan suamiku dan ibu mertuaku akan runtuh sampai ke akarnya. Namaku Larasati. Orang memanggilku Laras. Bau antiseptik yang dingin memenuhi udara. Aku mengenalinya dengan baik. Aku menyusuri lorong rumah sakit ibu dan anak cahaya bunda di kawasan Menteng. Lantainya mengkilap, memantulkan lampu. Tanganku mengusap pelan perutku yang masih tersembunyi di balik mantel longgar. Di dalam sana ada kehidupan, detak kecil yang berdenyut bersama detakku sendiri. Usia kandunganku baru 12 minggu, tapi rasanya seperti seluruh hidupku berputar di titik ini. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 10 pagi, suamiku, Dokter Arya, menggenggam tanganku sebelum masuk ke ruang operasi pagi ini. Dia bilang akan menyusul begitu jadwalnya selesai. 2 tahun lalu, aku tidak punya siapa-siapa di ruang seperti ini. Sekarang, aku punya seseorang yang menungguku pulang. Aku menarik napas panjang, lalu aku melihat mereka di seberang lorong. Duduk 2 sosok yang paling ingin kulupakan. Mantan suamiku, Pramana, dan ibunya, Bu Sundari. Mereka belum melihatku. Pramana menunduk menatap ponselnya. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Bu Sundari duduk tegak dengan dagu terangkat. Tas bermerek tiruan tergantung di lengannya. Aku tidak menghindar. Aku juga tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku dan berjalan tenang ke kursi tunggu. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Bukan menantu yang bisa mereka injak sesuka hati. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Matanya membesar saat mengenaliku. Sebelum aku menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi, izinkan aku membawa kalian kembali ke awal. Kalian akan mengerti kenapa hari ini terasa begitu manis. Selamat datang di kanal ini. Jika kalian percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, temani aku sampai akhir cerita. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Pramana penuh harapan. Aku seorang akuntan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun aku membangun karirku sendiri, batu demi batu, tanpa bantuan siapapun. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahku sudah meninggal sejak aku kuliah. Ibuku berjuang membesarkanku seorang diri. Aku belajar sejak muda bahwa hidup tidak memberi apa-apa secara gratis. Karena itu, setiap rupiah yang kupunya, kuperoleh dengan kerja keras. Dan setiap aset yang kumiliki, kucatat atas namaku sendiri. Itu kebiasaan seorang akuntan yang tidak pernah kutinggalkan. Pramana bekerja di perusahaan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi keluarganya gemar berlagak seolah mereka orang penting. Saat kami berkenalan, Pramana tampak sopan dan dewasa. Dia mengejarku dengan sabar. Aku pikir aku menemukan laki-laki yang tenang dan bisa diandalkan. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya adalah kelemahan. Kemampuan untuk diam dan tidak pernah membela apa yang benar. Sejak hari pertama, Bu Sundari sudah tidak menyukaiku. Bukan karena aku kurang, justru karena aku terlalu mandiri untuk dikendalikan. Dia terbiasa mengatur hidup anaknya sepenuhnya. Dan aku, perempuan yang punya penghasilan sendiri
dan pendapat sendiri adalah ancaman bagi kendalinya. Rumah tempat kami tinggal di kawasan Bintaro itu kubeli dengan tabungan dan kredit atas namaku sendiri. Aku yang membayar uang mukanya. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan dari gajiku. Pramana waktu itu setuju saja. Penghasilannya tidak menentu. Jadi masuk akal kalau rumah itu atas namaku. Tapi Bu Sundari selalu berkata di depan tamu bahwa rumah itu pemberian keluarga Pramana. Dia bercerita seolah anaknya yang membelikan rumah mewah untuk istrinya. Aku diam saja. Aku pikir untuk apa ribut soal gengsi. Yang penting, aku tahu kebenarannya. Dan dokumennya jelas. Aku tidak tahu bahwa diamku akan mereka anggap sebagai kelemahan. Bahwa kesabaranku akan mereka baca sebagai izin untuk menginjakku lebih dalam. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan biasa saja. Ada pertengkaran kecil, tapi masih dalam batas wajar. Lalu, pertanyaan itu mulai datang. Awalnya halus, lama-lama menusuk. Kapan punya anak? Sudah isi belum? Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan kalian. Setiap kali Bu Sundari berkunjung, kalimat itu meluncur seperti jarum yang ditusukkan berulang kali ke tempat yang sama. Aku mencoba sabar. Kami baru menikah beberapa bulan. Tidak ada yang salah dengan menunggu. Banyak pasangan butuh waktu, tapi setahun berlalu dan perutku masih datar. Bu Sundari mulai bicara lebih kasar. Dia tidak lagi bertanya. Dia menyimpulkan. Dia bilang, aku menantu yang tidak berguna, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan untuk keluarganya. Aku menatap Pramana setiap kali itu terjadi, menunggu dia membelaku, menunggu dia berkata, Bu, jangan begitu pada istriku. Tapi Pramana hanya menunduk. Dia tidak pernah membela. Tidak sekalipun dalam setahun itu. Saat itu, aku belum tahu kenapa dia begitu. Aku pikir dia hanya laki-laki lemah yang takut pada ibunya. Aku tidak tahu bahwa dia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Adik iparku, Wulan, paling rajin menambah minyak ke api. Wulan lebih muda dariku, belum menikah. Dan selalu merasa keluarga ini miliknya seorang. Sejak aku menikah dengan kakaknya, Wulan menganggapku penyusup, orang asing yang mengambil perhatian ibunya dan kakaknya. Dia sering berbisik pada ibunya. Suaranya sengaja dibuat agar aku mendengar. Kak Laras itu mandul. Ma, lihat saja. 2 tahun lagi juga tidak akan hamil. Perempuan karir memang begitu. Aku menggenggam gelas di tanganku sampai buku jariku memutih. Tapi aku tidak menjawab. Wulan juga punya kebiasaan lain. Setiap kali aku memasak, dia akan mencicipi, lalu mengerutkan hidung. Hambar. Pantas, Mas Pramana kurus. Masakan istrinya tidak enak. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk rumah, dia akan berkomentar, boros sekali. Untung uang Mas Pramana banyak. Padahal semua itu kubeli dari gajiku sendiri. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah cerita yang mereka mau percayai. Aku menahan semuanya, karena aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Aku menyimpan sebuah pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku tidak bisa hamil? Sebab beberapa bulan setelah menikah, aku pernah terlambat. Aku sempat berpikir, aku hamil. Aku bahkan sempat membayangkan wajah bayiku. Lalu, semuanya hilang begitu saja. Sebelum aku sempat memeriksanya ke dokter, aku menyimpan kecurigaan itu sendiri. Aku belum berani mengucapkannya. Karena di rumah itu, setiap kata yang keluar dari mulutku bisa dijadikan senjata untuk menyerangku balik. Suatu sore, keadaan memuncak. Bu Sundari datang membawa seorang dukun beranak dari kampung. Dia menyuruh perempuan tua itu meraba perutku dan bergumam macam-macam dalam bahasa yang tidak kumengerti. Aku duduk diam, menahan rasa risih, karena tidak ingin membuat keributan. Lalu dukun itu menyimpulkan di depan semua orang, rahimku dingin. Aku tidak akan pernah punya anak, kecuali, katanya, aku menjalani ritual tertentu yang tentu saja butuh biaya. Aku hampir tertawa, tapi aku menahan diri. Aku berdiri dan berkata pelan, Bu, kalau memang ingin tahu yang sebenarnya, ayo kita periksa ke dokter. Berdua, saya dan Mas Pramana. Bukan ke dukun, tapi ke dokter spesialis. Ruangan langsung hening. Wulan tertawa sinis. Untuk apa Mas Pramana diperiksa? Yang tidak bisa hamil kan kamu. Kak,
Jelas-jelas masalahnya di kamu. Aku menatap Pramana lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, Bukan bingung. ketakutan. Matanya melebar sedikit. Lalu cepat-cepat dia mengalihkan pandangan. Seperti orang yang punya rahasia dan takut ketahuan. Saat itu aku belum mengerti artinya. Tapi gambar itu tersimpan rapat di kepalaku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Malam itu aku mengusulkan sesuatu yang sederhana pada Pramana. Saat hanya ada kami berdua di kamar. Mas, besok kita ke klinik. Tes bersama. Kalau memang masalahnya pada saya akan terima dengan lapang dada. Tapi kita harus tahu pasti. Ini soal masa depan kita. Pramana menjawab cepat. Terlalu cepat. Tidak usah. Ngapain buang-buang uang untuk tes yang tidak perlu? Aku terdiam. Tes analisis sperma di klinik harganya tidak sampai Rp500.000. Sementara untuk resepsi pernikahan kami dulu, keluarganya rela menghabiskan ratusan juta demi gengsi, demi dilihat tetangga, demi pamer. 500.000 untuk kebenaran terasa terlalu mahal bagi mereka. Tapi ratusan juta untuk pamer sama sekali tidak masalah. Saat itulah aku mulai benar-benar curiga. Kenapa Pramana begitu takut pada satu tes kecil yang sederhana? Kalau dia yakin masalahnya ada padaku, harusnya dia yang paling semangat membuktikannya. Tapi dia justru menghindar. Orang yang tidak bersalah tidak takut pada kebenaran. Hanya orang yang menyembunyikan sesuatu yang takut diperiksa. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Tapi sebelum aku sempat, tekanan di rumah itu semakin menggila. Suatu pagi, Bu Sundari datang tanpa memberitahu. Dia membawa beberapa kerabat perempuan dari kampung. Mereka masuk ke kamarku tanpa permisi. Mereka membuka lemariku, memeriksa pakaian dalamku, mencari entah apa. Kami hanya ingin memastikan kamu benar-benar perempuan norma, kata Bu Sundari dingin. Aku berdiri di ambang pintu dengan tangan mengepal. Bu, ini kamar saya. Tolong hormati privasi saya. Bu Sundari menatapku dengan jijik. Kamar, ini rumah keluarga kami. Kamu cuma menumpang. Aku ingin tertawa pahit. Rumah ini kubeli dengan tabunganku sendiri. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Hari berikutnya, Wulan memulai babak baru. Dia menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa aku sering keluar malam diam-diam. Itu bohong total. Aku pulang kerja jam 7, lalu langsung di rumah. Tapi gosip itu menyebar cepat. Beberapa kerabat mulai menatapku seolah aku perempuan tidak benar. Aku mencoba menjelaskan pada Pramana, tapi dia hanya berkata, "Sudah, jangan diladeni. Nanti juga reda sendiri." Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Puncaknya datang di hari ulang tahun Bu Sundari. Di depan semua tamu, dia berdiri dan mengumumkan bahwa dia berdoa agar Tuhan segera mengganti menantunya dengan yang lebih subur. Semua orang tertawa. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pembantu di rumahku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan. Aku tidak akan bertahan demi pernikahan yang sudah lama mati ini. Aku hanya butuh satu bukti. Dan beberapa hari kemudian, takdir memberikannya padaku. Inilah awal dari semuanya. Dan kalian belum tahu seberapa dalam kebohongan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu di laci meja kerja Pramana. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari buku tabungan untuk membayar cicilan rumah. Yang seperti biasa, ku bayar dari rekeningku sendiri. Laci paling bawah biasanya terkunci. Tapi hari itu kuncinya tertinggal di lubangnya. Aku membukanya untuk mencari buku tabungan. Tapi yang kutemukan adalah sebuah amplop coklat dari sebuah laboratorium klinik. Aku tidak tahu kenapa, tapi tanganku langsung tertarik untuk membukanya. Tanganku gemetar saat menarik kertas di dalamnya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan atas nama Pramana. Tanggalnya 6 bulan yang lalu. Aku membaca baris demi baris. Istilah medisnya rumit, tapi kesimpulannya jelas tertulis di bagian bawah. Aku membacanya 3 kali untuk memastikan aku tidak salah baca. Hasilnya jelas. Pramana yang memiliki masalah. Bukan aku, tidak pernah aku. Aku duduk perlahan di kursi kerjanya dengan kertas itu di tanganku. Jadi, ini jawabannya. Selama setahun lebih, aku dihina, dikaci. Disebut perempuan tidak berguna. Padahal,
Jawabannya ada di sini, di laci ini, di rumah ini. Selama berbulan-bulan, Pramana membiarkan ibunya menghinaku sebagai perempuan mandul. Padahal dia sudah memegang kebenaran ini di lacinya sendiri. Dia diam saat ibunya membawa dukun. Dia diam saat adiknya menertawakanku. Dia diam saat aku menatapnya meminta pembelaan. Dia diam demi melindungi harga dirinya sendiri sebagai laki-laki. Aku duduk lama sekali di kursi itu. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa sangat dingin, seperti ada es yang mengalir di dadaku. Lalu, sesuatu di dalam diriku berubah. Sebuah keputusan terbentuk, tenang dan jernih. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan berteriak, karena perempuan yang berteriak akan dianggap histeris, dan suaranya akan diabaikan. Aku akan diam. Tapi diamku kali ini berbeda. Ini diam seorang akuntan yang sedang mengumpulkan bukti. Aku mengambil ponselku. Aku memotret hasil itu dari berbagai sudut, memastikan setiap detail terbaca jelas. Nama, tanggal, nomor registrasi, tanda tangan dokter. Aku menyimpan salinannya di tempat yang hanya aku yang tahu. Lalu aku mengembalikan amplop itu ke laci, persis seperti semula. Aku mengunci laci dan mengembalikan kuncinya ke tempatnya. Aku belum tahu kapan, tapi aku tahu suatu hari kertas ini akan menjadi kunci dari segalanya. Aku memutuskan untuk diam dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Dan aku ingin tahu apakah Pramana, suamiku, akan punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, atau akan terus bersembunyi di balik kebohongan ibunya. Aku memberinya waktu. Diam-diam, aku berharap dia akan memilih jujur. Tapi mereka melangkah jauh lebih jauh dari yang kubayangkan. Seminggu kemudian, Bu Sundari mengadakan acara keluarga di rumah kami. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dia mengumpulkan semua kerabat, paman, bibi, sepupu Pramana dari kampung. Belasan orang memenuhi ruang tamu. Aku menyiapkan teh dan kue untuk mereka. Seperti tuan rumah yang baik. Aku pikir itu acara silaturahmi biasa. Ternyata itu sebuah sidang, dan aku adalah terdakwanya. Setelah semua orang duduk, Bu Sundari berdiri di tengah ruangan. Wajahnya serius, seperti hakim yang akan membacakan vonis. Keluarga, katanya lantang. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah serius. Sudah 2 tahun Pramana menikah, tapi belum ada tanda-tanda keturunan. Semua mata menoleh padaku. Kita semua tahu siapa penyebabnya, lanjut Bu Sundari. Menantu saya ini tidak bisa memberi keturunan, dan keluarga kita butuh penerus. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Wajahku panas. Tapi aku tetap diam. Seorang bibi tua berbisik, cukup keras untuk kudengar. Kasihan Pramana. Sudah sabar 2 tahun. Bibi yang lain menambahkan, memang perempuan karir begitu, sibuk kerja, lupa kodratnya jadi perempuan. Setiap kalimat seperti jarum yang menusuk. Tapi aku menahan diri. Wulan duduk di sudut dengan senyum kemenangan yang tidak dia sembunyikan. Dia menikmati setiap detik penghinaan ini. Bu Sundari melanjutkan, karena itu, keluarga sudah mengambil keputusan. Pramana harus menceraikan menantu ini. Kami akan mencarikan istri baru yang bisa memberi keturunan. Ruangan riuh dengan persetujuan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Aku menatap sekeliling. Semua mata memandangku dengan kasihan bercampur jijik. Seolah aku barang cacat yang harus dibuang. Aku menatap Pramana untuk terakhir kalinya. Dia duduk di antara ibunya dan kerabatnya, menunduk. Aku memberinya satu kesempatan terakhir. 1. Aku berharap, walau sedikit, dia akan berdiri dan mengatakan kebenaran yang dia simpan di lacinya. Mas, kataku tenang. Menembus keriuhan ruangan. Apa kamu yakin masalahnya ada pada saya? Ruangan mendadak hening. Mata Pramana bergetar. Dia tahu persis apa yang kumaksud. Dia tahu, aku tahu. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di wajahnya. Sebuah celah, kesempatan untuk jujur. Tapi lalu dia menunduk lebih dalam dan berkata pelan, "Sudahlah, Laras, jangan dipersulit keadaan." Saat itu, hatiku benar-benar mati untuknya. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena dia memilih kebohongan demi kenyamanannya sendiri. Bahkan saat kebenaran
bisa menyelamatkanku. Bu Sundari berdiri dan menunjuk pintu. Sudah, tidak ada gunanya bicara lagi. Keluar dari rumah ini sekarang. Kami tidak butuh menantu yang tidak berguna. Di luar, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Aku ingin tertawa. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada namaku. Rumah yang cicilannya kubayar dari gajiku. Tapi aku tidak berkata apa-apa tentang itu. Belum waktunya. Aku meletakkan nampan dengan tenang. Aku masuk ke kamar, mengambil satu koper kecil, dan memasukkan beberapa pakaian seadanya. Yang paling penting, aku memastikan ponselku yang menyimpan salinan amplop coklat itu ada di dalam tasku. Saat aku keluar, semua kerabat menatapku. Tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku berjalan menembus hujan menuju jalan. Air membasahi seluruh tubuhku dalam hitungan detik. Di belakangku, aku mendengar pintu rumah ditutup. Pintu rumahku sendiri ditutup di depan wajahku. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, di bawah guyuran hujan. Aku tidak menangis. Aku justru merasa tenang. Yang aneh, karena saat itu aku tahu ini bukan akhir. Ini awal. Mereka pikir mereka sedang membuang sampah. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang berlian dan memungut kerikil. Aku menumpang di rumah sahabatku, Mbak Anin. Malam itu, Mbak Anin membukakan pintu dengan wajah terkejut melihatku basah kuyup. Dia langsung mengambil handuk dan membuatkanku teh hangat. Apa yang terjadi, Laras? Tanyanya cemas. Aku menceritakan semuanya dengan suara datar. Sidang keluarga, pengusiran, hujan. Mbak Anin menangis mendengarnya. Tapi aku tidak. Aku sudah selesai dengan air mata. Aku tidak menangis di depannya. Aku menangis nanti saat sendirian di kamar tamunya. Dan hanya sekali. Aku menangisi semua tahun yang terbuang. Aku menangisi perempuan yang dulu begitu sabar sampai lupa membela dirinya sendiri. Lalu aku berhenti menangis karena air mata tidak akan membayar cicilan dan tidak akan mengembalikan harga diriku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang jernih. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku menelpon pengacaraku, Pak Surya. Aku sudah mengenalnya melalui pekerjaan dan aku mempercayainya. Aku menyampaikan 3 hal dengan tenang dan terstruktur, seperti menyusun laporan keuangan. Pertama, aku ingin proses cerai dimulai secepatnya. Aku tidak mau lagi terikat dengan laki-laki yang membiarkanku dihancurkan. Kedua, rumah Bintaro itu atas namaku, lengkap dengan bukti pembayaran cicilan dari rekeningku. Aku ingin mereka mengosongkannya sesuai hukum. Ketiga, aku punya bukti tentang kondisi medis sebenarnya, bukan untuk kupublikasikan sembarangan, tapi untuk melindungi diriku jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Pak Surya terdiam sebentar di ujung telepon. Lalu dia berkata, Bu Laras, dengan dokumen-dokumen ini, posisi Anda sangat kuat. Mereka tidak punya dasar apapun. Hari itu juga, surat pemberitahuan resmi disiapkan dan dikirim ke rumah Bintaro. Isinya sederhana dan tegas. Rumah itu milik sah Larasati. Dibuktikan dengan sertifikat dan riwayat pembayaran. Penghuni lain diminta mengosongkannya dalam tempo yang ditentukan hukum. Reaksi mereka tidak butuh waktu lama. Bu Sundari menelpon dengan suara meledak-ledak. Dia memakiku. Dia menuduhku merebut rumah keluarga. Dia bilang, aku perempuan licik yang merencanakan ini sejak awal. Aku mendengarkan semua makiannya dengan tenang. Lalu aku menjawab dengan satu kalimat. Bu, silakan tanya pengacara ibu tentang siapa nama yang tertera di sertifikat. Semuanya hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang sana. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku bukan lagi menantu yang bisa diusir di tengah hujan. Aku adalah Larasati, pemilik sah atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk lama di kamar tamu Mbak Anin. Aku membuka ponselku dan menatap foto hasil tes yang kusimpan 2 tahun lalu.
Aku tidak akan menggunakannya untuk balas dendam yang murahan. Aku tidak akan menyebarkannya ke media sosial seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Bukti ini terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan karena emosi sesaat. Aku akan menyimpannya sampai datang waktu yang tepat, sampai kebenaran benar-benar dibutuhkan untuk berbicara. Aku belajar satu hal penting dari pekerjaanku sebagai akuntan. Angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang benar selalu menang pada akhirnya. Yang dibutuhkan hanya kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Aku menutup ponselku dan tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Aku kembali fokus pada karirku. Hari-hari pertama setelah perceraian itu berat. Bukan karena aku merindukan Pramana, tapi karena aku harus belajar mempercayai diriku sendiri lagi. Selama 2 tahun, aku dibuat percaya bahwa aku kurang, bahwa aku tidak cukup, bahwa ada yang salah denganku. Butuh waktu untuk menghapus suara-suara itu dari kepalaku. Tapi pekerjaan menyelamatkanku. Aku menenggelamkan diri dalam angka-angka, laporan, dan klien. Ternyata jauh dari rumah, penuh racun itu. Hidupku justru mekar. Dalam setahun, aku dipromosikan menjadi kepala keuangan. Atasanku bilang, dia tidak pernah melihat orang sefokus aku. Aku tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Fokus itu lahir dari luka yang harus kusembuhkan dengan kerja. Aku mulai mengelola tabungan dan investasiku dengan serius. Setiap rupiah, kucatat. Setiap keputusan keuangan, kupikirkan matang. Lalu aku membuka usaha kecil di sela waktu. Sebuah firma konsultan pembukuan untuk usaha kecil dan menengah. Banyak pemilik toko dan usaha keluarga yang kesulitan mengatur keuangan mereka. Aku membantu mereka. Dari mulut ke mulut, kliennya bertambah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, firma kecilku punya beberapa karyawan. Aku yang dulu disebut tidak berguna, ternyata berguna bagi banyak orang. Aku tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mereka. Tapi kabar tentang mereka tetap sampai kepadaku. Dibawa kerabat yang masih bersimpati padaku setelah menceraikanku. Pramana dan keluarganya buru-buru mencari pengganti. Wulan mengenalkan seorang perempuan pada kakaknya. Perempuan itu, kata mereka, pasti subur, pasti bisa memberi keturunan. Mereka menikah hanya beberapa bulan setelah aku pergi. Seolah 2 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Bu Sundari menggelar pesta besar, lagi-lagi demi gengsi. Dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa membuangku adalah keputusan yang benar. Hutang di sana-sini hanya untuk pamer di hadapan tetangga. Aku mendengar semua itu, dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal yang mereka pura-pura lupakan. Amplop coklat itu masih tersimpan. Dan kebenaran tidak akan hilang hanya karena mereka menutup mata. Sebulan, 2 bulan, setahun. Istri baru Pramana juga tidak kunjung hamil. Dan kali ini tidak ada menantu lain untuk disalahkan. Tekanan mulai berbalik ke dalam rumah itu sendiri. Aku mendengar dari kerabat lama bahwa rumah tangga Pramana mulai retak sejak bulan-bulan awal. Istri barunya, seorang perempuan bernama Maya, ternyata bukan tipe yang mudah ditekan. Setiap kali Bu Sundari menyinggung soal keturunan, Maya membalas dengan tajam. Suatu hari, Maya menuntut Pramana melakukan pemeriksaan bersama di klinik. Persis seperti yang dulu ku minta. Dan Pramana lagi-lagi menolak dengan alasan yang sama. Tidak perlu. Buang-buang uang. Tapi Maya tidak sepertiku dulu. Dia tidak mau diam, sementara perang dingin terjadi di rumah itu. Hutang pesta pernikahan mereka mulai ditagih. Bu Sundari, yang dulu sibuk pamer, sekarang sibuk menghindari telepon dari rentenir. Wulan, adik ipar yang dulu paling lantang menghinaku, kini harus ikut menanggung beban itu. Mereka pikir membuangku akan membuat hidup mereka lebih ringan. Ternyata akulah satu-satunya orang waras yang dulu menjaga keuangan rumah itu tetap rapi, tanpa aku. Semuanya berantakan dalam 2 tahun. Kabar lain juga sampai padaku. Bu Sundari mencoba meminjam uang ke sana-sini untuk menutup hutang pesta. Beberapa kerabat yang dulu hadir di sidang keluarga kini menghindar saat dia datang. Wulan, yang dulu bermimpi menikah dengan laki-laki kaya,
mendapati reputasi keluarganya rusak. Calon-calon yang dia incar mundur satu persatu setelah mendengar cerita tentang keluarga itu. Mereka yang dulu begitu sibuk menjaga citra, kini menyaksikan citra itu hancur dari dalam. Dan yang paling pahit bagi mereka, semua itu terjadi bukan karena aku menyerang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi dan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Sementara itu, hidupku berjalan ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Aku bertemu Arya di sebuah acara amal yang diadakan kliennya. Aku hampir tidak datang malam itu. Aku lelah. Dan acara sosial bukan tempat favoritku. Tapi klienku memohon. Jadi aku hadir sebentar. Arya seorang dokter spesialis. Dia berdiri di sudut ruangan. Sama-sama terlihat ingin segera pulang sepertiku. Kami mulai mengobrol karena sama-sama menghindari panggung utama. Dia tenang, sopan, dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tidak ada percikan dramatis. Hanya percakapan yang nyaman, seperti dua orang dewasa yang sama-sama sudah lelah berpura-pura. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah itu, selalu dengan cara yang sederhana. Makan siang, berjalan-jalan, berbicara tentang banyak hal. Suatu hari, aku memutuskan untuk jujur padanya. Aku menceritakan semuanya. Pernikahanku yang gagal, tuduhan mandul, pengusiran di tengah hujan, bahkan amplop coklat itu. Aku pikir dia akan mundur. Banyak laki-laki yang tidak nyaman dengan perempuan yang punya masa lalu seberat itu. Tapi Arya hanya terdiam sejenak. Lalu dia berkata satu kalimat yang tidak pernah kulupakan. Yang membuangmu sedang kehilangan banyak hal. Dan yang menemukanmu sedang sangat beruntung saat itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai rahim yang harus produktif, tapi sebagai manusia. Kami menikah setahun kemudian dengan acara yang sederhana dan hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tanpa gengsi, tanpa pamer, tanpa hutang. Mbak Anin, sahabat yang menampungku. Malam aku diusir dulu, menangis bahagia di pernikahanku. Dan beberapa bulan setelahnya, 2 garis itu muncul di alat tes. Aku menatap alat tes itu lama sekali, tidak percaya. Lalu, aku mengulanginya 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Aku hamil secara alami, tanpa drama, tanpa tuduhan, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Ternyata rahimku tidak pernah dingin. Yang dingin selama ini adalah hati orang-orang di sekitarku dulu. Arya menggenggam tanganku saat dokter mengonfirmasi kehamilanku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. "Bukan padaku, tapi pada Tuhan," kupikir. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Tuhan tidak menghukum mereka dengan tanganku. Tuhan hanya membiarkan kebenaran tumbuh perlahan. Sampai ia tidak bisa lagi disembunyikan. Karma bukan tentang aku membalas mereka. Karma adalah ketika setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam kebohongan. Aku menanam kesabaran yang tidak kuduga. Kebenaran itu akan terbuka justru hari ini. Di ruang tunggu rumah sakit ini. Kembali ke pagi ini. Bu Sundari menatapku dengan mata membelalak. Dia menyenggol lengan Pramana. Itu Laras, desisnya. Pramana mengangkat wajahnya saat melihatku. Tubuhnya menegang. Aku duduk dengan tenang. Beberapa kursi dari mereka. Aku tidak menyapa. Aku hanya membuka majalah dan berpura-pura membaca. Bu Sundari tidak tahan. Dia bangkit dan menghampiriku. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya tajam. Persis kalimat yang dulu dia pakai untuk mengusirku. Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Memeriksakan kehamilan saya. "Bu, sudah 12 minggu. Wajah Bu Sundari berubah. "Kehamilan? Kamu hamil?" "Iya, Bu." Jawabku tenang. Ternyata saya tidak pernah mandul. Wulan, yang ternyata ikut datang dan baru kembali dari toilet. Mendengar kalimat itu, wajahnya memerah. "Itu pasti bohong," katanya keras. "Atau itu anak dari laki-laki lain. Dasar perempuan murahan." Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Aku tidak naik darah.
Aku justru semakin tenang. Wulan, kataku. Saya menikah secara resmi dengan suami saya. Anak ini anak yang sah. Tapi terima kasih. Kamu baru saja mengingatkan saya pada satu pertanyaan lama. Aku menatap Pramana. Mas, kamu sudah berapa lama menikah lagi? Hampir 2 tahun, kan? Sudah punya anak. Wajah Pramana memucat. Ruangan menjadi sangat hening. Bu Sundari membentak. Itu bukan urusanmu, istri Pramana yang sekarang sedang berproses. Beda dengan kamu yang memang mandul. Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku membuka tasku perlahan. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku sudah menunggu momen ini selama 2 tahun. Bu, 2 tahun yang lalu. Ibu mengusir saya di tengah hujan karena menuduh saya mandul. Hari ini, saya ingin mengembalikan sesuatu yang sebenarnya milik keluarga ibu. Aku meletakkan selembar kertas di atas meja di antara kami. Itu salinan hasil tes Pramana. Tanggalnya jelas, 6 bulan sebelum dia menceraikanku. Silakan baca. Bu, hasil ini sudah ada di tangan Mas Pramana, di laci mejanya. Jauh sebelum ibu mengusir saya. Bu Sundari menyambar kertas itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Aku melihat wajahnya berubah dari sombong menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Ini palsu. Suaranya tercekat. Tidak palsu, Bu. Kataku tenang. Ada nama laboratoriumnya, ada nomor registrasinya, ada tanda tangan dokter penanggung jawabnya. Dan jika ibu masih ragu, kita bisa minta Mas Pramana melakukan tes ulang sekarang juga. Rumah sakit ini punya fasilitasnya. Hasil seperti ini tidak berubah dalam 2 tahun. Bu Sundari menatap anaknya. Pramana, ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Pramana tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Pramana berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Hentikan. Laras. Cukup. Cukup. Aku menatapnya. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata kuucapkan dengan jelas. Mas, selama 2 tahun saya dicap sebagai perempuan mandul oleh seluruh keluargamu. Saya dihina di depan kerabat. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya diusir di tengah hujan seperti sampah. Aku berhenti sejenak. Dan selama itu, kamu tahu kebenarannya. Kertas ini ada di lacimu. Kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku. Hanya untuk menyelamatkan harga dirimu sendiri. Sekarang kamu minta saya berhenti. Pramana membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menoleh pada Bu Sundari. Bu, selama ini ibu sibuk menyalahkan menantu. Ibu membawa dukun. Ibu menggelar sidang keluarga. Ibu mengusir saya. Padahal jawabannya ada pada anak ibu sendiri. Sepanjang waktu, Bu Sundari terlihat seperti kehilangan tenaga di kakinya. Dan Bu, lanjutku, istri baru Mas Pramana tidak hamil bukan karena dia. Sama seperti saya dulu. Ibu sudah salah menyalahkan 2 perempuan. Berapa lagi yang harus ibu hancurkan sebelum ibu mau melihat kebenaran? Bu Sundari terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Wulan berdiri membeku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Beberapa orang di ruang tunggu sudah berhenti berpura-pura tidak mendengar. Mereka menyaksikan semuanya. Wulan akhirnya menemukan suaranya. Kamu sengaja datang ke sini untuk mempermalukan kami. Aku menggeleng pelan. Tidak. Wulan, aku datang ke sini untuk memeriksakan kandunganku. Kalian yang kebetulan ada di sini. Aku hanya menjawab pertanyaan yang ibumu ajukan tadi. Aku menatap Wulan lurus. Kamu yang dulu paling sering bilang, aku mandul. Wulan, kamu yang menyebar gosip kalau aku perempuan tidak benar. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya menyembunyikan kebohongan selama ini? Wulan tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Saat itulah pintu ruang tunggu terbuka. Arya masuk. Masih mengenakan jas dokternya. Papan namanya terlihat jelas di dada. Dia berjalan ke arahku dengan tenang dan berdiri di sampingku. Maaf, lama. Sayang,
katanya lembut sambil meletakkan tangannya di bahuku. Lalu dia menatap ketiga orang itu. Ada masalah. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Dia menatap Arya, lalu menatap jas dokter dan papan namanya. Wajahnya berubah pucat untuk kesekian kalinya, karena dia mengenali nama itu. Arya adalah dokter spesialis yang cukup dikenal di kota ini, bukan orang sembarangan. Aku bisa melihat perhitungan berputar di kepala Bu Sundari. Dalam sekejap, gambaran tentangku berubah total di matanya. Dari menantu mandul yang dibuang di tengah hujan, menjadi istri seorang dokter terhormat, sedang mengandung anak yang sah, dengan hidup yang jauh lebih baik daripada keluarga yang membuangnya. Dan keluarganya sendirilah yang selama ini menyimpan rahasia kemandulan itu. Tidak ada masalah, Mas, kataku pada Arya sambil tersenyum tenang. Kami hanya kebetulan bertemu kenalan lama. Arya mengangguk sopan pada mereka. Meski dia sudah tahu siapa mereka dari ceritaku. Aku berdiri. Aku merapikan mantelku perlahan. Lalu aku menatap Bu Sundari untuk terakhir kalinya. Bu Sundari, kataku. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya sudah lama berhenti menyimpan dendam. Karena itu, hanya akan meracuni anak yang saya kandung. Saya datang ke sini untuk memeriksakan anak saya. Tapi karena ibu yang bertanya, sekarang ibu sudah tahu jawabannya. Aku berhenti. Yang saya minta hanya satu, berhenti menghancurkan perempuan lain dengan tuduhan yang ibu sendiri tidak pernah berani buktikan. Bu Sundari tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memegang kertas hasil tes itu dengan tangan gemetar. Aku menggandeng tangan Arya. Kami berjalan menuju ruang periksa. Di belakangku, aku mendengar Wulan mulai terisak. Dan suara Bu Sundari yang membentak Pramana dengan kalimat yang dulu dia tujukan padaku. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kenapa kamu membohongi ibu selama ini? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Aku tidak menoleh ke belakang. Roda sudah berputar penuh. Di ruang periksa, Arya menggenggam tanganku saat layar USG menyala. Detak jantung kecil itu terdengar memenuhi ruangan. Cepat, kuat, penuh kehidupan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ini adalah air mata bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar demi kabar sampai kepadaku. Pernikahan kedua Pramana berakhir. Maya, istrinya, menggugat cerai begitu tahu yang sebenarnya. Dia mendatangi laboratorium dan memaksa Pramana melakukan tes ulang di hadapannya. Hasilnya sama. Dia merasa ditipu, persis seperti aku dulu. Bedanya, Maya tidak mau membuang waktu bertahun-tahun. Dia langsung pergi. Bu Sundari jatuh sakit karena malu. Cerita tentang keluarganya menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu dia pamerkan kemewahannya, kini berbisik-bisik di belakangnya. Gengsi yang dia jaga mati-matian runtuh dalam sekejap. Wulan, yang selalu merasa keluarga itu miliknya, harus menghadapi kenyataan pahit. Hutang pesta pernikahan kakaknya yang belum lunas kini menjadi beban keluarga. Tidak ada lagi menantu kaya untuk dimintai bantuan. Tidak ada lagi akuntan yang menjaga keuangan rumah tetap rapi. Dan rumah Bintaro itu sudah lama kosong. Mereka mengosongkannya sesuai proses hukum. Setelah pengacaraku menunjukkan bahwa sertifikatnya memang atas namaku. Aku tidak menjualnya, aku menyewakannya pada sebuah keluarga muda yang baik. Uang sewanya kutabung untuk pendidikan anakku kelak. Suatu hari, beberapa bulan setelah anakku lahir, Pramana datang ke kantorku. Sekretarisku memberitahuku ada tamu. Saat aku keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, bahunya membungkuk. Dia berdiri di depan mejaku dan berkata pelan, "Laras, maafkan aku. Aku salah besar." Aku menatapnya cukup lama. Aku menunggu sesuatu muncul di dalam diriku. Marah, benci, dendam, atau bahkan kepuasan. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ketenangan. Mas Pramana, kataku akhirnya. Saya sudah memaafkan. Tapi bukan untuk Mas. Saya memaafkan untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan ringan tanpa beban kebencian. Dia mengangkat wajahnya. Mungkin berharap aku akan menawarkan sesuatu lebih. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Lanjutku,
Dan memaafkan tidak berarti kita kembali. Apa yang Mas hancurkan 2 tahun lalu tidak bisa dibangun ulang. Pramana terdiam. Lalu dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Apa kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas, sangat bahagia. Dan itu bukan karena saya membalas siapapun, Tapi karena saya berhenti menunggu pengakuan dari orang yang tidak pernah berani jujur. Aku berdiri. Pulanglah, urus ibumu. Dia membutuhkanmu sekarang. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya lagi. Pramana menunduk. Matanya basah. Lalu dia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Untuk terakhir kalinya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya, semuanya selesai. Malam itu aku pulang ke rumah yang hangat. Arya sudah menungguku dengan makan malam sederhana. Ikan goreng, Sayur asem, dan sambal terasi. Aroma masakan rumah memenuhi udara. Anakku tertidur di ayunannya. Wajahnya damai. Tidak tahu apa-apa tentang badai yang pernah mendahuluinya. Aku duduk dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. Arya duduk di sampingku. Kami makan dalam diam yang nyaman. Bukan diam yang menekan seperti dulu, tapi diam dua orang yang merasa cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa kebenaran di tangan. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai dihancurkan. Hanya demi menyelamatkan harga dirimu sendiri. Karena diam di saat yang salah sama jahatnya dengan tindakan yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisiku dulu. Dituduh, direndahkan, dibuang. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berpikir itu kewajiban mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang bukan milik mereka. Aku ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Nilai kalian tidak hilang hanya karena ada yang gagal melihatnya. Berlian yang dibuang ke lumpur tetaplah berlian. Yang membuangnya hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah tahu cara mengenali nilai. Ada juga banyak laki-laki seperti Pramana di luar sana yang tahu kebenaran, tapi memilih diam karena takut kehilangan muka. Ketakutan itu akhirnya menghancurkan mereka sendiri, lebih parah daripada kebenaran yang mereka takuti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sundari, yang begitu sibuk menjaga gengsi di mata orang lain, sampai lupa menjaga hati orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Mereka membangun istana dari gengsi, lalu menyaksikannya runtuh karena kebohongan yang mereka pelihara. Hari ini, aku bahagia, bukan karena mereka jatuh. Aku tidak pernah benar-benar menikmati kejatuhan siapapun. Aku bahagia karena aku berhasil bangkit dan menemukan hidup yang jauh lebih layak daripada yang pernah mereka berikan padaku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau berjalan maju dengan kepala tegak dan hati yang sembuh. Aku memilih berjalan maju dan ternyata di depan sana ada masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Jika kalian sedang berada di tengah badai seperti aku dulu, percayalah, kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Tugas kalian hanya bertahan, menjaga harga diri, dan tidak kehilangan diri kalian sendiri di tengah jalan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.